Shalom saudara yang saya kasihi. Hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah The Right Moment. Momen yang tepat. Lukas 2 ayat 25 sampai 27 adalah kisah di mana ada seorang di Yerusalem bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus, perhatikan, ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Perhatikan, ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, dan berikutnya. Nah, sampai di sana dulu saudara ya. Ini menarik sekali. Kok bisa ada Roh Kudus sebelum terjadi pencurahan Roh Kudus di peristiwa Pentakosta? Nah, jawabannya gini saudara. Roh Kudus itu sebenarnya sudah ada dari sebelum dunia diciptakan. Dan bedanya apa? Roh Kudus sebelum Yesus mencurahkan Roh Kudus, ya, sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus di kamar loteng. Bedanya apa sama Roh Kudus yang ada di dalam Perjanjian Lama atau sebelum peristiwa itu? Bedanya adalah kalau dulu Roh Allah atau Roh Kudus itu hanya hinggap kepada orang-orang tertentu, tidak kepada semua orang. Tetapi waktu setelah pencurahan Roh Kudus bertepatan dengan hari Raya Pentakos, itu membuat Roh Kudus dicurahkan secara masif, sehingga siapapun yang terima Tuhan Yesus, otomatis dia akan punya Roh Kudus. Itu bedanya saudara ya. Jadi perbedaannya adalah Roh Kudusnya tetap ada, tetapi hinggap atau tinggal hanya kepada orang-orang tertentu, tidak semua orang. Tidak semua orang percaya. Tetapi setelah Yesus mencurahkan Roh Kudus, maka dari situlah semua orang percaya kepada Yesus pasti punya Roh Kudus. Nah saudara, ini ada sesuatu yang sangat menarik ya. Kalau kita lihat, Simeon ini punya Roh Kudus atas hidupnya, dan dia menerima tanda berupa vision bahwa dia tidak akan mati sebelum ketemu Mesias ya, sang juru selamat, yaitu Yesus. Jadi Simeon ini udah jelas hidupnya ini dia mengikuti tanda itu. Jadi dia tahu betul dia tidak akan meninggal sebelum dia lihat Mesias. Dan itu sebuah kerinduan dalam kehidupan Simeon. Tetapi ini yang penting. Tanda hanya akan jadi tinggal tanda kalau Simeon tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa Simeon pada hari itu, ya, di saat Yesus datang ke bait suci, di hari itu, di momen itu, tiba-tiba Simeon pergi ke bait suci. Karena Alkitab mencatat Simeon dipimpin, dituntun Roh Kudus untuk pergi ke sana. Saudara bayangin, kalau pada saat the moment itu, the right moment itu, Simeon harus pergi, tetapi Simeon bilang gini, enggak lah, hari ini enggak dulu ya. Saya udah lama nunggu, enggak ketemu-temu, enggak tahu kapan, mungkin udah bukan momennya, mungkin itu cuma saya salah dengar. Mungkin saya juga lagi malas lah, lagi capek. Saya nggak mau pergi. Saudara, kalau Simeon tidak pergi, tidak ikut tuntunan Roh Kudus, hari itu, momen itu akan lewat dan Simeon tidak akan pernah melihat bayi Yesus. Saudara pahami ini. Waktu kita mau ikut kepada waktunya Tuhan, momentumnya Tuhan, itu kita harus mau dipimpin Roh Kudus, sekalipun Roh Kudus bawa kita ke tempat-tempat yang kita nggak nyaman. Sekalipun mungkin di saat-saat itu kita lagi males yang luar biasa. Tetapi kalau itu adalah tuntunan Roh Kudus, kita harus belajar taat. Kita harus belajar melangkah. Kenapa? Karena di momen itulah Tuhan berikan momentum, the right moment, sehingga kita ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat, yaitu waktunya Tuhan. Saudara, kuncinya kita harus belajar mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sebuah quotes dari saya untuk saudara hari ini. When you left, you won't be able to see the right person. When you left, you won't be able to see the right person. Saat kita memilih meninggalkan tuntunan Tuhan, kita tidak akan bertemu dengan orang yang tepat. Makanya dikatakan the right moment. Sehingga kita bisa bertemu dengan the right person. Kapan? The right time.
waktu yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan. Memilih kiri atau kanan, keputusan kita. Left or right. Kalau kita memilih left, meninggalkan tuntunan Tuhan, kita tidak akan ketemu right, orang yang tepat, momen yang tepat. Mari saudara, mungkin hari-hari ini engkau sedang dibawa pada satu situasi yang gak nyaman. Tetapi kalau memang itu tuntunan Roh Kudus, yuk kita kerjakan. Sayang banget kalau kita udah menanti-nantikan Tuhan, tetapi sampai akhir waktu, tiba waktu itu, tiba momen itu, tetapi kita malah gak mendapatkannya. Tetap tekun, tetap setia, tetap berharap sama Tuhan. Izinkan saya berdoa buat saudara ya. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar sesuatu yang penting, di mana momentum, the right moment, hanya akan tercapai kalau kami mau ikut pada tuntunan Roh Kudus. Mungkin tuntunan Roh Kudus membawa kami kepada tempat yang gak nyaman. Mungkin menurut pandangan manusia itu waktu yang tidak tepat. Tetapi sekalipun Tuhan, kondisi kami sedang malas untuk ikut tuntunan Roh Kudus, biar Tuhan kami minta kasih karunia-Mu. Paksakan kami Tuhan, untuk kami boleh ada di dalam momentumnya Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan momentum, kami tidak kehilangan momen di saat Tuhan mau menjawab setiap doa dan pergumulan hidup kami. Berikan kami ketekunan, berikan kami kekuatan, berikan kami ketabahan hati Tuhan, untuk boleh menjalani setiap masalah dengan mata yang terus tertuju kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, biar Engkau sendiri jadikan mereka berhasil. Terima kasih Tuhan, biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.